Itu kan bernafas. Karena ranah siswa dan mahasiswa ini berbeda gitu. Kalau siswa ini dia kan berbeda, ini kan mahal lebih tinggi gitu mahasiswa. Jadi itu lebih kompleks ke arah masyarakat gitu. Bukan hanya dosen kan hanya memberikan materi perkuliahan di kampus. Jadi mahasiswa yang bergerak di kampus. Di situ diajarkan untuk bebas berpikir, bebas berpendapat, bebas memberi aspirasi. Ini melawan hal-hal yang nggak adil bagi kita. Mahasiswa itu menjadi jembatan antara masyarakat sama pemerintah. Mahasiswa sekarang kebanyakan tertular oleh penyakit yang namanya hedonis. Mahasiswa berpikir kritis dengan keadaan di kampus. Apa yang menyeleweng di kampus itu harus disuarakan. Apa kebijakan yang tidak ada di kampus harus dibicarakan kelanjutannya. Jadi hidup menurut saya itu kita ambil istilah secara umum gitu kan. Hidup kan bernafas. Gitu kan, hidup bernafas. Itu istilah secara umum gitu. Kalau secara filosofisnya itu hidup itu kayak kita bebas dalam berpikir. Gitu. Menurut saya secara umum Hidup, ya sepakat dengan Sofian tadi bahwa hidup artinya bernafas. Kalau menurut saya hidup itu kita ditakdirkan untuk hidup. Apa ya? gimana menurut Anda? Hidup itu BBH. Hidup bebas hutang dan sejahtera. Itu arti kehidupan sesungguhnya. Tidak ada bon. Pemerintah memberikan diskon, apalagi diskon pulsa. Itu bermanfaat banget tuh bagi kita. Bagi sekarang harga internet naik, bahkan sekarang saya merasa sedih gitu. Ya. Ada keluarin unek-uneknya. Bung Haris gitu. Enggak, Kiu. saat itu. Jadi pernah saya ingin telepon pacar saya, Ya. cuman yang sakit hati itu diangkat orang lain, diangkat oleh orang lain. Tahu nggak apa yang dibilang sama orang itu? Kamu gak punya pulsa. Tepat sekali. Kayak saya diselingkuhin sama operator gitu. Berarti secara tidak langsung kita mati di sini. Bukan mati, perasaanku yang mati dengan dia, terhalang oleh pulsa gara-gara pemerintah kasih naik harga pulsa. Jadi yang hidup ini perasaan atau kita gitu. Yang hidup Jasad kita yang hidup. salah. Yang hidup itu Jiwa. yang hidup itu hidup Apa sih? hidup bebas dari hutang, diskon pemerintah gitu, bikin acara apa gitu kan. Yang paling sedih itu di pasar gitu. Jadi itu udah definisi hidup. Enggak sih, nggak tahu sih juga. Itu menurut saya. Kalau menurut kamu tentang cinta, apa itu cinta gitu? Cinta Tadi kan ada soal cinta kan? Gitu. cinta itu ya Saya Heeh. berbicara mengenai cinta. Cinta, CINTA. cinta itu tentang Cinta itu tentang ini. apa itu? Ini ibarat cinta Cinta bagi seluruh umat manusia. apa menjadikan filosofi terus sebagai cinta di orang wanita. Kalau dia Apa enggak bilang wanita loh kan? Oke. Umat manusia berarti umum kan? Bisa jadi laki-laki juga kan? Berarti saya yang terzolimi di sini. Enggak kita saling menzolimi kan? Jadi apa pandangan Bung Haris juga soal hak cinta ini? Bung Dani mengatakan tentang cinta itu
ibaratkan terong. terong gitu. Kenapa? Itu apa analoginya? Terong itu panjang. Filosofi terong. Terong. Filosofi cinta, Filosofi cinta. Bagaikan terong gitu. bagian terong. Jadi kan dia punya alasan, dia apa itu alasannya? Terong bisa baik. Terong. Apa? Kenapa terong? Kenapa nggak sayuran yang lain, cabai atau pisang ya? Dia yang peka terhadap hal-hal yang nggak adil menurut dia. Apa ya tadi? Dia yang peka terhadap hal-hal yang nggak adil menurut dia. Itu mahasiswa. Peka terhadap sesuatu hal yang tidak adil bagi dia. Iya. Lantas mengapa kita bisa lihat sekali zaman sekarang atau di kondisi kita sekarang ini, kita jauh-jauh dengan luar wilayah KSB. Kita jadi wilayah KSB salah satu universitas. Nah, peka terhadap apa tadi katanya? Hal-hal yang nggak adil. Iya. Nah, lantas bagaimana dengan keadilan yang ada di kampus universitas pertama? Keadilannya itu berada tuh di persimpangan antara pesantren dan universitas, karena terkadang saya lihat itu banyak perkembangan infrastruktur tuh banyak mencondong ke pesantrenan gitu. Ya memang kita tahu berdiri karena, tapi setidaknya kita mempunyai suatu batasan bagi mereka gitu. Nah, lantas mengapa rasa keberatan ini tidak dilakukan oleh mahasiswa, sedangkan kata yang saya katakan tadi, mahasiswa adalah dia yang peka terhadap rasa keadilan yang tidak sesuai gitu kan. Contoh yang kedua, kasus wisuda. Kasus wisuda yang dimana kasus wisuda ini kita itu seperti boneka gitu, kita seperti anak tiri gitu, berilah dimana kita dipermainkan, dimana kita kita tuh dibikin kayak anak kecil gitu, dijanjikan sama seperti wanita yang menjanjikan saya gitu, memberikan saya harapan udah besar, cuman dia Nah, pertanyaannya kan, kita udah peka nggak terhadap itu kan? apa? Terhadap hal-hal yang nggak adil itu, kita udah peka nggak sebagai mahasiswa? Peka. Cuman kita butuh mentor, kita kekurangan mentor. Banyak mahasiswa yang peka namun kekurangan mentor. Jadi terkadang mahasiswa itu kita tahu dah, mereka itu ada, kalau di KSB itu berbeda dengan orang Bima, orang Sumbawa, dikarenakan mereka itu kalau mereka punya rasa kepengen keadilan itu mereka langsung lontar gitu. Kalau orang Sumbawa ada rasa nggak keenakan, rata-rata orang Sumbawa Barat di sini ada rasa nggak keenakan gitu, penyampaian yang kurang enak atau masih malu-malu gitu. Nah, jadi itu yang disebabkan, berarti butuh mentor gitu. jadi dia itu butuh mentor gitu. Dia butuh mentor yang dimana mentor ini sebagai pembimbing, pembina, sebagai arah gitu, karena itulah yang dapat membangkitkan mereka gitu. Karena rata-rata orang Sumbawa Barat ini dia itu rasa nggak keenakannya tinggi daripada orang Sumbawa sama Bima. Berarti belum pantas disebut mahasiswa. Masih belum pantas sih mahasiswa, masih belum pantas. Namun hal itu juga bisa kita apa itu kayaknya persampingkan, nggak semuanya gitu. Ada sebagian Apa? sebagian yang berani gitu, cuman dia masih kekurangan anggota gitu. Ruang gerak. Kekurangan masa. Kekurangan masa. Nah, oleh karena itu mentor yang kita butuhin. Setelah ada mentor apa? Setelah ada mentor mungkin nantinya itu akan dibuatkan progres gitu. Bagaimana sebelum kita melakukan demo atau aksi itu pasti kita perlunya suatu kayak perencanaan gitu, dengan kita melakukan analisis SWOT, strength, weakness, condition, dan techness, yang dimana kita harus mencari kekuatan, peluang, kelemahan, dan sama ancaman. Jadi dengan menggunakan 4 analisa ini dapat menjadi sebuah kekuatan kita, yang dimana misalkan sebuah kasus tentang keterlambatannya wisuda bagi mahasiswa. Nah, jadi kita harus lihat dulu kekuatan kita. Bagaimana sih analisa kita dalam
menguatkan analisa kita ini, bukan sih cara kita penguatannya. Terus kelemahan, kita cari dulu dalam kita bergumul ini pasti dia punya kelemahan. Kita harus menganalisa bagaimana nanti kita diserang lewat mana gitu. Ancaman, nah ancamannya itu apakah ancamannya misalkan ancamannya di DO gitu atau ancaman dengan lain gitu. Jadi kita ancaman ini harus kita sambungkan ke peluangnya tadi gitu. Kelemahan, maksudnya kelemahan tadi, kelemahan dari kampus tersebut bisa menjadi peluang kita untuk semakin menyuarakan aksi kita gitu. Berarti sekarang itu yang kurang itu kayak maunya mahasiswa terhadap itu, Ya. analisa peluang itu. Siswa tadi masih kurang dalam. Pertanyaannya mereka mau nggak gitu kan sekarang, dan apa yang membuat teman-teman mahasiswa ini nggak mau terhadap itu analisa SWOT yang kita bilang itu. Nah, pertanyaannya di situ kan sekarang, dan kita cari solusinya apa. Jadi lanjut. Nah, pertanyaannya kita mau nggak, apa yang membuat kita itu kayak nggak mau bergerak terhadap hal kayak yang Bung Haris bilang analisis SWOT kan. Nah, apa yang membuat alasannya itu nggak mau gitu. Ya, kembali lagi ke perkataan awal saya tadi, yang dimana masyarakat Sumbawa Barat ini berbeda dengan masyarakat Sumbawa Barat orang Bima. Mereka masih mempunyai rasa nggak keenakan, yang dimana ini sebagai ciri khas orang Sumbawa Barat di sini. Kalau saya lihat tata-tata saya kan juga orang Sumbawa Barat itu, mereka tuh mempunyai rasa nggak keenakan. Mereka itu sejenis bisa kita katakan itu nggak batis gitu. Mereka tuh seperti cuman bersuara di belakang gitu, cuman mereka takut kalau di depan, dikarenakan apa, dikurangannya fungsi kekurangannya mental atau bimbingan. Jadi mereka tuh kalau soal langsung nyerang itu bisa dia, cuman tentang kritisnya itu masih kurang gitu. Jadi itu diperlukan mentornya gitu. Terus kita juga dengan metode apa sih untuk bisa membangkitkan analisis para remaja itu, dengan kita sering-sering pihak pemerintah atau pihak nama-nama atau kampusnya, dia tuh kayak bisa lah membagi suatu kelompok di mana mereka tuh tiap terjun ke masyarakat kecil gitu, di mana memberikan suatu pemahaman, suatu materi. Jadi dengan cara seperti itu masyarakat ini bisa memberikan bisa berkembang gitu. Karena suatu pembangunan desa itu yang tidak didasari oleh pengetahuan itu, maka tidak bisa disebut desa berkembang atau suatu wilayah tidak berkembang. Karena ya seperti itu salah satunya. Berarti benang merahnya di mentor aja kan. Ya mentor gitu. Tapi yang saya lihat yang saya analisa kan kayak teman-teman udah sadar akan hal-hal ketidaknyamanan di kampus, di kalangan kampus kemahasiswaan. Kita udah analisa, yang kita butuhkan mahasiswa adalah mentor. Tapi pertanyaan lagi, muncul lagi pertanyaan, seberapa jauh mereka mencari mentor tersebut? Apakah mereka ini masih dalam keadaan nyaman aja di kampus, sehingga mereka nggak membuat hasrat mereka itu mencari mentor gitu kan? Kalau hal-hal yang tidak nyaman di kampus otomatis menghadirkan keresahan gitu kan. Iya. Menghadirkan keresahan. Jadi mau nggak mau yang kayak yang Bung Haris bilang, kita butuh mentor. Apakah benar-benar mereka ini nggak nyaman terhadap kebijakan kampus gitu kan, sehingga mereka ini kayak apatis terhadap cari mentor untuk membuat suatu gerakan gitu kan. Mau mencari mentor gitu. Betul. Apakah masih nyaman dengan keadaan kampus yang kita anggap nggak adil kan? Kan kita anggapnya nggak adil. Ya nggak tahu, teman-teman menganggapnya penting kan. Itu terserah, mau sudah mau di DO terserah. Ijazahnya yang penting. Ya, karena kan kemarin kan pernah saat itu kata Pak Wapres kata Pak Wapres itu pernah ada aksi demo para senior gitu kan, kayak orang-orang kampus terdahulu yang belum diberikan ijazah. Jadi mereka tuh masih dalam kesulitan untuk melamar kerja dan lain-lain. Itu yang membuat turun aksi gitu. Namun aksi tersebut seakan-akan dosen atau pihak kampus itu seakan pura-pura tuli atau memang tuli dengan keadaannya gitu. Berarti tuli mereka tuh lebih ke arah infrastruktur ke pondok gitu.
Nah contohnya saja saat peminjaman tempat itu terkadang kenapa kita harus buat surat gitu. Padahal itu kan Kita mahasiswa. di ranah kita sendiri gitu. Pinjam kursi harus pinjam ke pondok, pinjam ruangan amro ke pondok, baitu syakur 20 batu melalui peminjaman gitu. Kalau kemarin saya dengar cerita anak-anak Unsa, anak-anak Mataram kan saya juga LDK jadi pernah ikut kemarin tuh pelatihan manajemen lembaga dakwah kampus di Mataram. Mereka juga pernah ceritain kalau mereka mau bikin suatu agenda, mereka tuh cuman ngelapor ke BPUK atau ke WR3 itu, kami mau bikin acara begini nih. Nah, yang kami butuhin cuma ini gitu. Nanti itu tinggal ambil sendiri. Jadi mereka tuh nggak perlu bikin surat 2 kali gitu. Kalau di kita surat pemberitahuan ke BPUK-nya lain, surat ke tempat kita peminjaman itu lain. Jadi tuh kayak kita tuh dikekang seakan-akan anak tiri gitu, nggak bisa leluasa gitu. Bahkan sekarang saja kan dibatasi jalanan rektor itu sekarang. Nah itu yang saya pertanyakan, lantas bagaimana sih cara mahasiswa ini untuk bisa menyikapi hal tersebut gitu. Jangan sampai kita punya kampus cuman kita dikasih batas satu wilayah saja, kayak kompleks gitu. Kenapa nggak kita bikin terus di situ RT 1, RW 2, RT 3? Kenapa di tor fakultas? Kalau jalannya satu arah, kenapa harus di sini komplek Mangga, komplek Jambu gitu? Kenapa harus dibikin fakultas gitu? Seberapa penting Menjadi mahasiswa. penting gitu tempat sebagai kita diajarkan tuh sebagai kepemimpinan gitu, atau cara kita belajar organisasi, cara kita mengenali suatu kondisi gitu. Karena ranah siswa dan mahasiswa ini berbeda gitu. Kalau siswa ini dia kan berbeda, ini kan maha lebih tinggi gitu mahasiswa, jadi itu lebih kompleks ke arah masyarakat gitu, harus menyadari keadaan masyarakatnya gitu ya. Nah namun terkadang itu banyak, karena sekarang kan banyaknya perkembangan gitu kan, dan banyaknya kayak apa tuh namanya, pengaruh barat gitu yang membuat mereka terlalu condong memikirkan passion untuk ke kuliah gitu. Penting karena mahasiswa adalah penggerak dari setiap elemen-elemen yang ada di kampus. Jadi mahasiswa yang berkuasa di kampus, bukan hanya dosen kan hanya memberikan materi perkuliahan di kampus. Jadi mahasiswa yang bergerak di kampus, itu menurut saya. Pentingnya jadi mahasiswa itu artinya kita di situ diajarkan untuk bebas berpikir, bebas berpendapat, bebas memberi aspirasi terhadap kebijakan-kebijakan kan. Kayak contoh kecil, kita ngerasa terasingkan di ranah kampus sendiri. Berarti di situ lahir sebuah hasrat keberanian gitu. Sikap kita terhadap hal-hal itu kita butuh. Artinya di situ hadir sebuah apa ya? Ingin melawan hal-hal yang nggak adil bagi kita gitu. Nah, baru masuk ke ranah-ranah yang besar gitu, seperti daerah maupun negara. Kayak mahasiswa itu menjadi jembatan antara masyarakat sama pemerintah. Menurut saya begitu. Hal-hal yang harus dilakukan mahasiswa yang saya analisis itu, karena mahasiswa sekarang kebanyakan tertular oleh penyakit yang namanya hedonis gitu kan. Jadi beberapa mahasiswa belum bisa menyikapi hal itu gitu. Nah, yang harus dilakukan mahasiswa sekarang kan berliterasi sama hal-hal yang berbau kritis. Kita harus tumbuhkan terhadap hal-hal mahasiswa. Yang menjadi halangan sekarang kan
kemajuan teknologi. Banyak mahasiswa yang kurang peka terhadap apa sih ruh mahasiswa sebenarnya gitu. Apa definisi mahasiswa, peran maupun fungsinya mereka belum kayak asutas. Udah paham tapi kayak ya udah lepas aja ruh itu. pura-pura tuli. Ngapain kan? Kita tuh mau ngejar ijazah gitu. Jadi kebanyakan seperti kayak gitu mahasiswa-mahasiswa di sekarang. Gimana menurut Bung Haris? Apa yang harus dilakukan Mahasiswa. mahasiswa saat ini? Apa ya mau dekonar mahasiswa itu sendiri, sedangkan mahasiswa saya belum tahu apa arti sebenarnya mahasiswa gitu. Mereka tuh masih dalam fase kebingungan gitu. Terkadang emang sebenarnya pengertian atau arti mahasiswa itu berbeda, namun kebanyakan sekarang mahasiswa dan siswa-siswa itu nggak ada bedanya. Sekarang kita lihat di mana banyaknya pandangan orientalisme atau sudut pandangan barat ke timur, yang dimana sudut pandang barat ke timur itu membawa banyaknya perubahan gitu. Pola pikir mereka tuh sekarang instan gitu, apa Google, jadi menurunnya daya kritis bagi mahasiswa itu sendiri gitu. Nah, yang kedua tuh berbicara tentang kuasa. Mahasiswa dikatakan sebagai mahasiswa kuasa di kampusnya. Bagaimana mahasiswa itu menjadi berkuasa di kampusnya sendiri, sedangkan kapasitas untuk melaksanakan seminar, melaksanakan tugas atau apa itu masih dalam status kurang lengkap gitu, masih status dikekang. Nah, yang ingin saya tanyakan ini, kuasa seperti apa? Apakah kuasa hanya untuk berorasi sana sini atau gini, namun dia masih dikekang sama ya kampusnya sendiri itu. Lantas bagaimana sih pandangan Sia gitu? Jadi kuasa ya. Jadi mahasiswa itu punya kuasa di kampus. Inti dari mahasiswa itu adalah penggerak. Mereka bergerak untuk diri sendiri dan elemen-elemen masyarakat. Jadi mereka itu bergerak di semua lini. Itu menurut saya. Maksudnya jangan kita berpatokan pada materi-materi kuliah. Jadi kita harus bergerak di semua lini kampus. Nah, jadi mahasiswa berpikir kritis dengan keadaan di kampus. Apa yang menyeleweng di kampus itu harus disuarakan. Apa kebijakan yang tidak ada di kampus harus dibicarakan kelanjutannya. Itu menurut saya.